Tuhan, puji Tuhan saat ini kita boleh bertemu kembali di sepakat doa yang ke-69 karena semua anugerah Tuhan, amin. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian, kita boleh mensyukuri atas hari-hari yang sudah Tuhan beri buat kehidupan kita. Kita akan angkat satu pujian dengan mengikuti Yesus. Kita mau siapkan hati kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Katakan mengikuti Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hati untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Semua karena anugerah Tuhan, kasih setianya. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Kami bawa hati kami, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Tuhan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hati untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Ku mau iringmu, mengiring Yesus, kekuatan hidupku, amin. Kuatkan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas
semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita sembah sama. Haleluya. Gloria Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau ikut-Mu, kami mau iring Kau Tuhan. Puji sembah-Mu Tuhan. Kami mau lepas hak kami Tuhan, untuk mengiring-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa atas hari yang sudah Engkau beri Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada Tuhan. Semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Engkau senantiasa Tuhan menopang Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Sehingga kami saat ini ya Bapa boleh bertemu satu dengan yang lain Tuhan. Di ibadah sepakat doa yang ke-69 ini ya Bapa. Ya Bapa, biarlah Tuhan kami Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan, boleh bersuka cita, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih mendengarkan Tuhan apa yang hendak Engkau ajarkan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan, Engkau yang berotoritas Tuhan, atas Tuhan ibadah sepakat doa pada saat hari ini. Biar penyertaan-Mu dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan, ada Tuhan. Kami serahkan Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang mengambil bagian Tuhan, baik kami yang WL, pendoa Tuhan, memberi kesaksian Tuhan, penyampai firman-Mu, kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Engkau pakai setiap kami Tuhan, untuk boleh saling menguatkan ya Bapa pada sore hari ini ya Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan boleh bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita semua katakan, amin. Shalom, puji Tuhan. Kalau saat ini, sore ini, kita boleh ada karena kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sangat-sangat tak tertandingi kasihnya Tuhan, karena tak bisa terhitung ya kasihnya Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Kita akan angkat satu pujian, bukan sembarang pekerja. Kita boleh bersuka cita bersama-sama. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti hidupanmu, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesus luar biasa, la la la, Dia raja raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita pujikan. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti hidupanmu, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia.
bukan sembarang pekerja. La la la, Yesus luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Shalala, Yesus luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Amin. Puji Tuhan, kita bukan sembarang pekerja. Amin. Amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang mulia, kita anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, pekerja Kristus yang istimewa. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Stephen dari Kanwil 2 untuk waktu dan tempat. Berta persilakan untuk ruang kesaksian. Ya. Terima kasih Bu Berta. Shalom, selamat sore. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih buat waktu yang sudah disediakan untuk saya berbagi kesaksian supaya bisa menguatkan Bapak Ibu semuanya. Saya mulai dengan ayat Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mungkin ayat ini sudah sering kita dengar. Saya pun waktu masih dari SD, SMP, saya berasal dari keluarga Kristen dan cukup aktif di gereja. Saya sangat mengamini ayat-ayat ini. Saya merasa bahwa semuanya rancangan-rancangan Tuhan pasti baik, semuanya berjalan baik, dan memang di dalam keluarga saya waktu di Magelang, keluarga saya adalah keluarga yang berkecukupan, cukup, dan selama itu tidak terjadi apa-apa, dan saya merasa bahwa sepanjang perjalanan tersebut rancangan Tuhan sangat baik buat saya saat itu. Kemudian Papa Mama juga merupakan pekerja gereja yang taat, yang aktif ya. Saya merasa bahwa wah rancangan Tuhan memang luar biasa gitu ya waktu itu. Tetapi dimulai di tahun 95 di mana terjadi kegoncangan ekonomi di keluarga saya yang tidak terduga sehingga menyebabkan keributan, sehingga waktu itu saya masih kuliah di Surabaya, sehingga saat itu sampai papa mama harus keluar dari rumah ya, yang memang waktu itu ada memang menjadi penerus orang tua, kakek dia harus keluar dan harus menyewa rumah. Saat itu saya masih kuliah gitu ya, dan yang paling puncaknya adalah di saat saya juga waktu itu masih naik sepeda motor ya di Surabaya, sampai waktu itu sepeda motor harus dijual dan kita nyicil kembali ya, karena memang saat itu membutuhkan uang tunai. Pada saat itu saya berpikir, wah ini rancangan-rancangan Tuhannya kok beda gitu ya. Saya waktu itu saya belum bisa menerima apa yang terjadi ya. Padahal pada saat itu sudah dekat-dekat mau buat skripsi, membutuhkan komputer. Saat itu juga yang cukup bagus ya karena memang skripsi saya tentang gempa gitu ya, sehingga membutuhkan sesuatu karena saya di teknik sipil. Wah bingung, kita cukup stres waktu itu ya. Tapi ternyata Tuhan itu luar biasa. Papa Mama tiba-tiba dari rumah yang disewa dia bisa dapatkan itu
diizinkan untuk membeli sewaktu dia melunasi semua kreditur-krediturnya dengan day by day ya, hidup day by day. Dan saat itu juga ada orang yang memiliki rumah itu ditawarkan dengan harga yang mungkin 20% dari harga normal karena rumah itu sudah lewat dari SHGB-nya. Dan itu berhasil dan ada bank yang bisa memberikannya. Saya sendiri di kuliah, pada saat kuliah, wah ini gimana nih, nggak ada komputer. Teman saya sebelum kuliah, dia sewaktu sudah hampir lulus, banyak waktu luang, ada satu teman ajak, yuk bangun rumah di Batu Malang ya. Gitu. Saya ikut bergabung bertiga, dan tanpa modal, kita hanya membangunkan, semua dana dari pemilik, dan itu berhasil, dan uangnya cukup untuk membeli saya komputer, dan istilahnya untuk kehidupan sehari-hari. Sampai pada saat tahun 97, belum lulus kuliah, masih skripsi, BCA tiba-tiba cari gitu ya orang untuk pada saat saya masuk BCA, teman-teman saya yang sudah selesai kuliah di sipil pada dipecatin karena kondisi krisis saat itu. Dan itu berjalan, dan itu membuat, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang hingga sekarang saya pikir tidak masuk akal. Dan kejadian-kejadian tersebut, saya kembali ke ayat tersebut, bahwa ternyata rancangan damai sejahtera bukan rancangan keselamatan Tuhan, itu betul. Setelah kita merenungkan, saya banyak mendengarkan khotbah dari beberapa pendeta yang menyatakan bahwa sebetulnya bahwa hidup itu, pengenalan akan Tuhan itu lebih berharga daripada apapun yang ada di dunia. Jadi dari perjalanan itulah saya memahami bahwa hidup ini adalah anugerah, tidak ada yang bisa disombongkan, karena rancangan-rancangan itu memang semua harus terlaksana, ya. Bukan yang seperti kita pikirkan rancangan-rancangan yang bagus-bagus, apa yang harus kita penuhi, tetapi apa Tuhan mau proses seperti apa kita karakter itu nantinya. Kalau kita saya flashback dulu sebelum terjadian itu, wah saya kadang juga malu lah. Saya dulu orangnya cukup sombong waktu SMA, karena dulu ya ikut aktif di band dan lain-lain ya. Tapi setelah banyak karakter yang dari segala proses bertahun-tahun itulah yang mengubah hidup kita makin menjadi serupa dengan Tuhan. Dan yang rancangan-rancangan Tuhan itu tidak pernah bergagal. Ya, saya ingat waktu Tuhan bilang oleh sama Petrus ya, bahwa nanti kamu sebelum kamu nyangkal tuh tiga kali ayam berkokok kamu udah nyangkal. Ayam berkokok 3 kali kamu udah nyangkal saya. Artinya apa? Sebetulnya Tuhan itu sudah mengetahui apa yang langkah kita di depan kita. Jadi yang penting bagi kita adalah menjalaninya, dan tentu saja bagi kita yang penting adalah perubahan karakter kita supaya makin sempurna di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi pelajaran, dan selalu saya pegang dalam hidup saya, bahwa di dalam hidup saya nomor satu adalah perubahan karakter itu menjalani proses, dan jangan bandel gitu. Kalau bandel, ya proses akan diulang kembali sampai kita ini betul-betul menjadi serupa, karena rencana Tuhan tentang jiwa dan karakter kita tidak akan pernah gagal. Pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Kristus itu melebihi dari apapun yang ada di dunia. Ya itulah mungkin kesaksian saya, semoga menjadi berkat buat teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu semua, untuk menjalani dalam pekerjaan ini, bahwa kita ini semua adalah anak-anak untuk menjadi terang, dan karakter itu yang nomor satu untuk menjadi makin serupa dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan waktunya kepada Bu Berta. Puji Tuhan, kesaksian yang begitu menguatkan, Bapak Stephen. Ketika ada masalah, kita masih berpegang teguh akan firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan itu pasti damai sejahtera, rancangan Tuhan itu pasti luar biasa akan hidup kita. Tergantung bagaimana kita meresponi akan datangnya masalah, kita tetap berpaku akan firman Tuhan, kita meresponinya seperti apa. Kalau kita meresponi tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar akan masalah, dan rancangannya akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Amin.
Biarlah kesaksian Bapak Stephen ini boleh menguatkan Bapak Ibu sepakat doa untuk tetap senantiasa percaya bahwa rancangan Tuhan itu luar biasa akan kehidupan kita. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Jadikan Aku Indah. Ku datang Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, menenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Ku datangnya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidup. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan kami indah, Tuhan. Hanya berharap kepada-Mu, Tuhan. Indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Puji Tuhan, kami mau serahkan untuk doa firman Tuhan dan disambung dengan firman Tuhan oleh Bapak Cia Irawan. Kami silakan Bapak Cia Irawan. Baik Berta, terima kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian. Semua saya percaya dalam keadaan baik. Dan sore hari ini menjadi sore yang indah buat kita semua untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita
akan sama-sama belajar dalam pelajaran sore hari ini. Saya berikan judul penginjilan melalui mujizat. Judulnya kok serem banget ya, penginjilan melalui mujizat. Mujizat ini kayaknya berat banget. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kalau kita pahami apa yang dimaksud dengan penginjilan dan mujizat, penginjilan rasanya ini menjadi sebuah amanat agung yang setiap kita orang percaya harus lakukan. Dan mujizat, sebenarnya kalau kita pahami mujizat, tidak tidak sesulit, tidak sebesar, atau tantangannya tidak besar seperti yang ada dalam bayangan kita. Kalau kita pahami kebenaran firman Tuhan, sebenarnya buat kita semua melakukan mujizat adalah sebuah hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan melalui mujizat, kita percaya kita akan mewartakan kebenaran akan firman Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan share materi pembelajaran kita sore hari ini. Mari kita belajar bersama-sama. Kita akan lihat bilang Wi. Ya, saya berharap slide yang saya tampilkan sudah dapat terlihat di komputer atau di smartphone dari Bapak Ibu sekalian. Penginjilan melalui mujizat. Dalam pembukaan tadi saya sudah katakan bahwa penginjilan merupakan sebuah amanat agung bagi kita orang percaya. Dalam Matius 28 ayat 19-20 firman Tuhan berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah amanat agung di mana setiap kita yang mengaku orang percaya wajib melakukannya. Kata amanat agung, ada dua kata, bukan hanya sekedar amanat, tetapi ini amanat yang sungguh agung kita kerjakan. Tetapi saya tidak akan terlalu dalam bahas tentang amanat agung ini. Saya hanya ingin menjelaskan tentang, sebenarnya kalau kita cermati ayat ini, ada beberapa tahapan demi tahapan yang harus kita lalui, harus kita lakukan ketika kita melakukan amanat agung itu. Ya, kalau kita perhatikan di ayat ini, maka langkah pertama adalah pergi. Karena itu pergilah. Ya, firman Tuhan berkata, karena itu pergilah. Setelah kita pergi, kita punya komitmen untuk pergi, maka langkah kedua dikatakan adalah menjadikan semua bangsa muridku, menjadikan murid. Ini adalah langkah yang kedua. Setelah itu baru masuk, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Setelah dibaptis, maka tugas kita dalam amanat agung adalah mengajar mereka melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan kepada kita. Kalau kita belajar tentang amanat agung ini, kadang-kadang ada kebingungan, Pak, beda menjadikan murid dengan mengajar apa? Tahapan menjadikan murid adalah tahapan memperkenalkan atau mengenalkan kasih Tuhan kepada orang lain. Mengajar sudah berbicara tentang bagaimana kita yang sudah menerima kebenaran firman, berjalan dalam kebenaran itu, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, amanat agung adalah kewajiban dari setiap orang percaya. Kita wajib memenuhi amanat agung ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukan amanat agung ini. Dari 4 bagian tadi, sore hari ini mari kita belajar 2 bagian yang pertama. Karena 2 bagian yang pertama adalah bagian yang paling sederhana, bagian yang paling mudah yang dapat kita sebagai orang percaya lakukan. Apa sih 2 bagian yang pertama? 2 bagian yang pertama adalah pergi dan menjadikan murid. 2 bagian yang pertama adalah pergi dan menjadikan murid. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pergi ini bicara tentang komitmen kita untuk memenuhi amanat agung. Pergi
bicara tentang kita yang siap diutus. Terkadang kalau kita bicara kata diutus, kesannya diutus sampai ke daerah-daerah pelosok, diutus ke bangsa-bangsa. Sebenarnya kalau kita perhatikan, pergi diutus ke lingkungan kita di mana kita berada. Di sekitar kita, dalam lingkungan pekerjaan kita, keluarga besar kita diutus untuk pergi. Untuk pergi kita butuh komitmen dalam hati kita, antusiasme yang besar untuk pergi, kerelaan untuk pergi, memperkenalkan, memberitakan kasih Tuhan bagi orang lain. Kita pun pergi untuk memperkenalkan kasih Tuhan dengan istilah lain, kita menjadikan orang-orang yang kita beritakan kasih Tuhan itu sebagai murid Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu tantangan di sini. Pergi adalah satu hal, tetapi menjadikan orang lain murid Tuhan, mau menerima kasih Tuhan, itu adalah hal yang sangat berbeda, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Antara pergi dan menjadikan murid, ada satu faktor yang seringkali menjadi hambatan. Apa itu? Yaitu penerimaan. Ketika saya SMA, ya namanya anak SMA sedang lucu-lucunya ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sedang mencari jati diri, sedang nakal-nakalnya saat itu. Saya ingat saya bersekolah di sekolah Kristen di Jakarta. Saya punya teman, ya teman-teman lucu, teman-teman untuk hangout bareng lah. Di antara teman kami, ada satu yang mengalami jamahan kasih Tuhan luar biasa. Dia bertobat dan mulai sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan. Ya, kami masih senang nongkrong, masih senang nyanyi-nyanyi di pinggir jalan, ya dan sebagainya. Tetapi setiap kali teman kami yang sudah bertobat ini datang menghampiri kami menjauh. Dia pergi ke kami untuk memberitakan kasih Tuhan. Tetapi kami menjauh. Kenapa kami menjauh? Karena teman kami yang sudah bertobat tersebut tidak mendapatkan penerimaan dari kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, penerimaan ini menjadi sebuah isu yang kalau saya amati mungkin agak jarang dibahas dalam pengajaran-pengajaran bagaimana ketika kita pergi, kita diterima. Seringkali yang dibahas ketika kita bahas amanat agung adalah tentang pergi. Tetapi bagaimana kita diterima, itu sesuatu yang saya sampai saat ini merasa itu jarang diajarkan. Jadi bagian paling menantang dari penginjilan bukanlah komitmen untuk pergi. Ada begitu banyak orang yang siap berkomitmen untuk pergi. Tetapi bagian yang paling menantang dari penginjilan adalah bagaimana agar kita diterima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya agar kita dapat diterima untuk menyampaikan kabar baik itu. Ini sebuah hal yang sangat menarik. Dan tentu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dapat menebak dari judul pembelajaran kita sore hari ini, di mana kita belajar bersama, bagaimana caranya agar kita dapat diterima untuk menyampaikan kabar baik. Jawabannya adalah cara paling mudah adalah dengan membuat mujizat. Kalau kita mampu membuat mujizat, kita dapat mendemonstrasikan mujizat, maka otomatis kita lebih mudah diterima oleh orang lain. Sayangnya paradigma kita terkait mujizat itu begitu tinggi. Ada dua isu terkait mujizat. Satu, paradigma kita terkait dengan mujizat yang begitu tinggi. Dalam benak kita menganggap mujizat itu adalah sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang begitu supranatural, sesuatu yang begitu ajaib, maka layaklah itu disebut mujizat. Paradigma kita selama ini demikian. Hal kedua, selain paradigma yang pertama tadi, hal yang kedua adalah kita sebagai orang percaya, kalau kita mau jujur mengakui dalam setiap ibadah-ibadah yang kita ikuti, dalam setiap pertemuan-pertemuan doa, seringkali Bapak Ibu Saudara, kita lebih berharap diri kita sebagai penerima mujizat daripada kita sebagai pelaku atau pemberi mujizat itu sendiri.
Kita mau mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau setiap hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang penuh dengan mujizat Allah. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah hidup kita menjadi mujizat bagi orang lain? Apakah kita adalah pembuat mujizat-mujizat, sehingga setiap orang melihat mujizat itu dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita akan belajar tentang mujizat yang sebenarnya sangat sederhana, mujizat itu sangat simple, dan sebenarnya Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini juga dapat melakukan mujizat itu. Mari kita belajar bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan buka sama-sama di Kisah Para Rasul 3 ayat ke-6. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saran saya baca lengkap ya Kisah Para Rasul dari ayat pertama ya sampai selesai bagian tersebut. Tetapi sore hari ini karena waktu pendek, saya langsung ke bagian Kisah Para Rasul 3 ayat ke-6. Saya akan bacakan untuk Anda. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Kalau kita baca ayat sebelumnya, kejadian ini terjadi di gerbang indah di Bait Allah. Ya, dan kita kalau baca ayat itu selanjutnya kita tahu bahwa orang tersebut dipegang oleh Petrus dan akhirnya dia bangkit berjalan dan memperlihatkan dirinya kepada orang-orang, dan orang-orang yang melihatnya, yang mengenalnya, mempermuliakan Tuhan. Lihat, lewat mujizat nama Tuhan dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita cermati ayat ini, sesungguhnya ayat ini mengandung rumus bagaimana caranya membuat mujizat-mujizat di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar tentang rumus mujizat. Wow, sangat seru ya. Mujizat ternyata ada rumusnya. Mari kita belajar bersama-sama. Perhatikan ayat ini. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat dapat kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan apa yang kita punya kepada orang yang membutuhkan, tetapi kita lakukan demi nama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini sangat luar biasa buat kita semua. Apa yang kita punya, kita berikan demi nama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita perhatikan sama-sama kata demi nama Yesus Kristus. Bukan di dalam nama Yesus Kristus. Artinya apa demi nama Yesus Kristus? Ketika kita memberikan sesuatu yang kita punya kepada orang lain demi nama Yesus, bukan demi kebesaran kita, bukan demi kemuliaan kita, bukan demi kepentingan kita, bukan demi keuntungan kita, tetapi demi nama Yesus Kristus. Kalau kita lakukan itu, mujizat terjadi. Apa yang kita punyai ditambah kita beri apa yang kita punyai, dikali dilakukan demi nama Yesus. Kita punya 1, kita beri, anggap saja apa yang kita punyai nilainya 1, ditambah memberi berdasarkan apa yang kita punyai 1 ditambah 1. Kalau kita lakukan bukan demi nama Yesus, maka 0, maka 2 dikali 0, nothing. Tetapi kalau kita nggak punya apa-apa, nilainya bukan 0, minus 1. Minus 1 dengan niat memberi, minus 1 tambah 1, 0 kan? 0 dikali sesuatu pun akan 0. Jadi ketiga bagian ini adalah saling terkait, saling terhubung, saling tergantung jika kita mau mulai belajar membuat mujizat. Mujizat adalah sesuatu yang sangat sederhana sekali. Mujizat itu terjadi ketika kita tahu apa yang dunia butuhkan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika bicara dunia, kita tidak bicara sekedar apa yang terjadi di dunia. Kita tidak bicara sedang terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Kita tidak sekedar bicara itu.
Kita tidak sekedar berbicara tentang kelaparan yang mungkin sedang terjadi di belahan dunia sana, tidak. Tetapi dunia, saya berikan tanda kutip ini, adalah apa yang ada di sekitar kita. Kemarin saya membaca sebuah kisah yang cukup memprihatinkan. Salah satu mahasiswa dari sebuah kampus yang sangat terkenal di Indonesia, beberapa hari menjelang si mahasiswa tersebut diwisuda, dia mengakhiri hidupnya, melompat dari apartemennya. Ketika saya baca beritanya, apa yang menyebabkan demikian? Karena saat ini papa dan mamanya sedang bercerai, sedang mengurus proses perceraiannya. Dan tidak ada satupun di antara kedua orang tuanya yang akan datang di wisudanya. Anak ini begitu hancur hati, begitu kecewa dengan apa yang ada, dan dia merasa dunia sudah selesai, akhirnya dia mengakhiri hidup. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang, kalau ada anak Tuhan, kalau ada orang percaya yang datang kepadanya, memberikan kasih kepadanya, mungkin ceritanya akan berbeda. Mujizat terjadi dalam kehidupannya. Mujizat itu terjadi ketika kita tahu apa yang dunia butuhkan. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya adalah, ketika saya berkata pertanyaan saya, maka pertanyaan tersebut juga berlaku buat saya. Apakah Bapak Ibu dan saya tahu apa yang di sekitar kita butuhkan saat ini? Apakah kita tahu apa yang teman-teman kantor kita butuhkan saat ini? Apakah kita tahu keluarga besar kita sedang butuh apa saat ini? Apakah kita tahu RT, lingkungan RT di tempat kita sedang butuh apa saat ini? Kalau kita mau jadi miracle maker, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita coba cari tahu apa yang dunia di sekitar kita sedang butuhkan. Dengan demikian, kita tahu apa mujizat yang bisa kita lakukan. Setelah kita tahu apa yang dunia butuhkan, maka langkah kedua adalah kita menyadari apa yang kita punya. Kita nggak bisa berikan apa yang kita tidak miliki, tetapi kita bisa berikan apa yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hamba Tuhan yang besar yang kebetulan saya kenal. Dia bercerita tentang pengalaman dia, tadi Pak Stephen bersaksi ketika dia masa kuliah, kebetulan ini cerita juga sama, ketika dia masih kuliah, uangnya pas-pasan, dia karena anak desa, uang dari kampung, kadang terlambat, kadang orang tuanya tidak punya uang untuk mengirimkan. Suatu ketika orang tuanya tidak bisa mengirimkan sampai dia kelaparan, dia tidak makan, dan hari itu dia cuma bisa tersungkur kelaparan, tetapi ada seorang teman dia yang datang, dan dia bilang, dia tahu orang ini sudah tidak makan, dia bilang, ini saya cuma punya uang, anggap saja 20.000, yuk kita makan sama-sama. Hari itu, hamba Tuhan itu ketika dia kuliah itu bisa makan. Ada orang yang punya uang 20.000 mau berbagi dan makan bersama. Orang yang punya 20.000 mungkin punya sebuah alasan. Dia bisa saja punya alasan, uang saya cuma 20.000. Tetapi dia menyadari saya punya uang dan ada yang butuh. Dia bisa berikan untuk makan bersama. Mujizat terjadi dan orang tersebut menjadi seorang hamba Tuhan yang besar. Kita tahu apa yang dunia butuhkan, kita menyadari apa yang kita punya dan kita berikan kepada dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan, kita bisa saja tahu apa yang dunia butuhkan, kita punya, kita berikan. Kita bisa saja lakukan untuk kepentingan, kebesaran, kemasyhuran nama kita. Tetapi kalau kita lakukan itu, firman Tuhan mencatat, kita sudah menerima upahnya. Tetapi kita percaya, sama-sama kita percaya, kalau kita lakukan, memberikan apa yang kita punya kepada dunia yang sedang butuh, dan kita lakukan demi nama Tuhan Yesus, maka saya percaya, bagi dunia yang sedang membutuhkan, bagi orang yang sedang membutuhkan pertolongan dari kita, itu ibarat mujizat yang besar. Itu ibarat mujizat yang sangat memberkati kehidupannya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mujizat bukan sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang di luar akal kita. Mujizat ini begitu sederhana seperti yang kita lihat di dalam slide ini. Apakah kita cukup peduli untuk tahu apa yang dunia butuhkan di sekitar kita? Atau jangan-jangan selama ini kita apatis, kita tidak peduli, kita begitu self-centric kepada diri kita. Saya kurang, saya harus lebih lagi. Sehingga kita lupa apa yang dunia sekitar kita butuhkan. Kita lupa ada teman kita yang mungkin saat ini kelaparan. Kelaparan bukan bicara kelaparan fisik saja, tapi mungkin kelaparan mental, kelaparan spiritual. Kita punya, tapi karena kita tidak mau, karena kita terlalu self-centric, sehingga kita tidak tahu apa yang teman kita butuhkan, kita tidak memberikan. Atau kita tahu apa yang dia butuhkan, tapi kita terlalu pelit karena kita masih merasa kurang. Firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia Tuhan buat kita. Bahkan ibadah jika disertai dengan rasa cukup, besar manfaatnya. Alkitab sendiri menuliskan bahwa ibadah pun perlu disertai dengan rasa cukup. Ketika kita punya rasa cukup, maka kita hidup dalam yang saya sebut dengan abundance mindset. Mindset yang berkelimpahan. Ketika kita punya abundance mindset, kita akan memberkati dunia dengan apa yang kita punya. Dan satu hal, lakukan demi nama Tuhan Yesus. Lakukan demi nama Tuhan Yesus, bukan demi nama kita. Pelajaran sore hari ini saya pikir tidak panjang, sederhana, cukup singkat. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini cukup jelas dan memberkati kita semua. Dan mulai sore hari ini kita berkomitmen untuk melaksanakan amanat agung dengan melakukan mujizat-mujizat di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang melihat, mengalami, merasakan mujizat akan jauh lebih mudah menerima orang yang membawa kabar baik. Ketika kita datang mau menceritakan kabar baik, menceritakan kasih Tuhan, tetapi kita berkata, kamu kalau berdosa nggak bertobat masuk neraka, rasanya akan lebih susah dibanding melihat ada orang yang melakukan mujizat di dalam kehidupan orang tersebut. Matius 5, kayak ayat ke-16, sebagai ayat terakhir pelajaran kita sore hari ini, saya bacakan untuk kita semua. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika terang kita bercahaya di depan semua orang, ketika mujizat-mujizat kita lakukan di depan semua orang, maka orang yang menerima mujizat melihat perbuatan tersebut, melihat mujizat tersebut yang baik, dan akhirnya apa? Memuliakan Bapa kita yang di surga. Akhirnya apa? Dia mengalami kasih Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya dia mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yuk mari sama-sama sore hari ini kita berkomitmen, ambil komitmen, mulai melangkah, melaksanakan amanat agung melalui jalan mujizat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pelajaran yang kita pelajari bersama sore hari ini. Saya mengajak mari kita berdoa sama-sama, siapkan hati kita, mari kita tundukkan kepala. Saya akan pimpin Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat sore hari ini. Tuhan, kami belajar kebenaran firman Tuhan bahwa setiap kami tanpa terkecuali, ketika kami menyebut diri kami orang percaya, maka kami terikat untuk melakukan amanat agung di dalam kehidupan kami. Dan kami belajar sore hari ini, Tuhan, melaksanakan amanat agung itu ternyata tidak mudah. Butuh penerimaan dari orang lain yang kami bawa kabar baik tersebut. Agar kami dapat diterima, kami belajar ya Tuhan, bahwa kami harus menjadi miracle maker, miracle workers, Tuhan. Agar kami dapat mendemonstrasikan kasih Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang ingin kami jangkau.
Tuhan, kami berdoa sore hari ini, berikan setiap kami kemampuan ya Tuhan, untuk menjadi miracle makers tersebut Tuhan. Dan setiap apa yang kami lakukan adalah mujizat bagi orang-orang di sekitar kami. Biar apa yang kami lakukan menjadi mujizat bagi dunia di sekitar kami. Terima kasih Bapak, kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biar segala pujian, kemuliaan, hormat, syukur kami kembalikan hanya kepadamu. Dalam nama Yesus, mari semua yang diberkati katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Cia Irawan atas firman Tuhan yang begitu indah. Pelajaran yang sangat luar biasa karena sore hari ini kita punya rumus ya. Dikasih rumus sama Pak Cia, yaitu apa yang kita punya kita berikan demi nama Tuhan Yesus. Karena kalau kita bekerja kan terus itu rasanya kita itu hektik banget sehingga kita kadang terlupakan untuk kita ini loh miracle, kita itu pembuat, harusnya kita bukan hanya sekedar penerima mukjizat, tapi kita pembuat mukjizat. Amin. Terima kasih sekali Pak Cia atas firman yang sudah diberikan pada kita. Kiranya Tuhan memberkati Pak Cia Irawan. Untuk selanjutnya kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Anggolo dengan topik doa ekonomi, perang, sakit, penyakit, dan juga mungkin persiapan pemilu di Indonesia, doa untuk BCA dan anak perusahaan, dan untuk sepakat doa juga boleh didoakan Pak Anggolo, dan juga ada teman-teman yang sedang bergumul, yang saat ini sedang sakit, Ibu Widyawati, Ibu Marta, dan Bu Ana, istri dari Pak Tono. Serta kita akan doakan juga untuk korban yang Gunung Merapi. Bapak Anggolo, kami persilakan untuk doa syafaat. Ya. Thank you, Berta. Mari teman-teman sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat kesehatan, buat keselamatan yang Kau berikan buat kami. Kami mengucap syukur buat segala berkat yang boleh kami nikmati Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani. Kami mengucap syukur kalau sore hari ini kami boleh sama-sama bersekutu Tuhan melalui wadah sepakat doa ini. Kami mengucap syukur kami boleh memuji Engkau dengan pimpinan Berta. Kami mengucap syukur kami boleh mendengar kesaksian dari Pak Stephen yang mengingatkan kita untuk bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik dan selalu indah. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan dari Pak Cia yang mengingatkan kita untuk amanat agung dan juga bagaimana kita bisa boleh melakukan mujizat dengan cara yang sederhana buat orang lain di sekitar kita. Malam ini ya Bapa, kami juga datang bersehati untuk berdoa bersyafaat bersama ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa-bangsa di dunia Tuhan, ada yang mengalami bencana, peperangan, masalah ekonomi. Kiranya Engkau memberikan sukacita dan sejahtera-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan buat para pemimpin bangsa di dunia Tuhan, sehingga mereka boleh mengambil keputusan, mereka boleh memimpin untuk menuju ke arah yang lebih baik. Kami juga berdoa untuk bangsa kami yang tercinta Tuhan, Indonesia. Sukacita dan sejahtera-Mu berlimpah-limpah untuk setiap kota di bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau yang berikan hikmat, Engkau berikan roh yang takut akan Tuhan buat segenap pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, hingga pemimpin-pemimpin di daerah yang terkecil ya Tuhan. Sehingga mereka juga boleh melaksanakan tugas mereka memimpin untuk membawa Indonesia menjadi lebih makmur ya Bapa. Kami berdoa juga untuk pemilu yang akan diadakan di tahun 2024 Tuhan, dan berdoa untuk segala persiapannya, semua bisa berjalan dengan lancar dan damai. Dan pada saatnya nanti, pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami rindu juga berdoa untuk BCA Tuhan, dan anak perusahaan. Kiranya perlindungan-Mu buat BCA dan anak perusahaan untuk bisa selalu bertumbuh, berkembang dengan kualitas yang baik. Pimpinan-Mu untuk setiap pemimpin dari perusahaan kami Tuhan, dari presiden direktur dan jajarannya, komisaris jajarannya, ada kepala divisi, kakanwil, kepala cabang, dan
kepala unit kerja di seluruh Indonesia Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan juga Engkau berikan kesatuan hati untuk segenap karyawan BCA, sehingga semuanya bisa berjalan, punya semangat yang One BCA, untuk sama-sama berjuang untuk kinerja yang lebih baik. Untuk teman-teman kami yang sedang bergumul dengan penyakit Tuhan, untuk Ibu Ana, Ibu Marta, Ibu Widya, kiranya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan penghiburan Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu mereka akan disembuhkan. Kami juga berdoa untuk sepakat doa ini ya Bapa, biarlah Engkau sendiri yang memimpin, Engkau sendiri yang berkarya Tuhan, sehingga melalui wadah sepakat doa ini, kami semua bisa terus bertumbuh, dan juga bisa menjadi berkat buat karyawan BCA dan juga keluarganya ya Bapa. Kami berdoa buat segenap kru sepakat doa, biarlah Engkau sendiri yang berkati, Engkau yang pimpin Tuhan, sehingga setiap kru mempunyai hati yang tulus untuk boleh selalu melayani Engkau hanya demi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan menyelesaikan, mengakhiri sepakat doa hari ini Tuhan, kiranya Engkau sertai, jagai kami dimanapun kami berada ya Bapa. Yang punya pergumulan, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan jalan keluar ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau pimpin kami semua, biarlah kami tetap boleh menjadi garam dan terang Tuhan dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan segala doa kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang kabulkan, dan biarlah semua sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari ke Berta. Untuk doa berkat, kami serahkan Bapak Cia Irawan. Teman-teman, mari kita sekali lagi tundukkan kepala, kita angkat kedua tangan kita. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita dalam setiap langkah kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap karya kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam setiap aspek apapun yang kita jalani. Tuhan memberkati kita semua. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Pak Cia, Pak Anggolo, dan Pak Steven. Kami serahkan waktu selanjutnya ke kru sepakat doa. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih untuk pelayanan yang luar biasa dari Pak Steven, Pak Cia, dan Sis Berta untuk lagu-lagu pujian yang indah buat kita. Pak Anggolo yang sudah berkenan untuk ajak kita bersama-sama berdoa. Mungkin seperti biasa, barangkali ada di sini yang baru saja bergabung pertama kali, boleh memberikan emoticon nih. Kasih emo supaya kita semua tahu yang baru saja bergabung dengan kita. Semoga mengingatkan sedikit tentang sep doa, bahwa ini adalah wadah untuk kita, saudara-saudara di BCA dan perusahaan, untuk kita boleh sama-sama berbagi dari BCA, dari kita dan untuk kita. Jadi kita saling melayani satu sama lain, meluangkan waktu kita untuk boleh berbagi satu sama lain, dan semoga hidup kita di perusahaan kita tercinta ini dan anak-anak perusahaan, juga bagi para senior yang sudah lulus dari BCA juga ikut bergabung bersama kita di sini. Semoga kesaksian kita, khususnya dalam pekerjaan kita sehari-hari, boleh diteguhkan juga bersama dalam persekutuan sepakat doa ini. Jadi teman-teman minta bantuan Cik Giok untuk ambil foto nih buat kita semua. Nggak ada yang baru join ya, udah lama semua, senior semua di sepakat doa, puji Tuhan. Semoga juga makin banyak menjangkau teman-teman kita di luar sana. Kita boleh ajak-ajak ya tim kita teman-teman setiap 2 minggu sekali.
Cik Giok, bolehkah? Mari siapkan senyum termanis, Bapak Ibu, buka kameranya yang bisa buka, dan mohon di stop dulu chatnya Bapak Ibu supaya tidak menutup dari teman-teman kita. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Yes.